Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Telvision, kembali lagi bertemu bersama saya Amanda Nufa dalam Tel You Talk. Dan kali ini kita udah masuk di episode 30. Apa kabar Telvision? Kayaknya lama banget gak ketemu ya. Tahu-tahu udah 2022 aja. Setahun kayaknya kita gak ketemu ya. Dan pastinya kembali lagi bersama saya Ama yang bakal nge-share informasi seputaran Telkom University yang tentunya prestasi-prestasi yang membanggakan kali ini luar biasa tentunya. Nih, untuk segmen pertama ini kita punya informasi yang membanggakan dari kategori pengabdian masyarakat nih yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Nah, Telkom University membuat sebuah aplikasi yang bernama Siloka. Ini tuh merupakan aplikasi mobile pajak bumi dan bangunan Desa Sindangsari yang ada di Ciamis ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa Siloka ini, saya sudah bersama salah satu narasumbernya yaitu Bapak Dr. Reza Rendian Septiawan SSI MSI MSc. Halo Pak Reza, apa kabar? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ini Pak Reza luar biasa, udah seger banget. Sebenarnya harusnya bersama banyak lagi timnya. Betul. Ya, tapi nggak apa-apa diwakilin juga sama Pak Reza. Nih Bapak, saya pengen ngebahas sedikit barusan tentang Siloka. Apa itu aplikasi Siloka? Nah, jadi ya aplikasi Siloka itu sebetulnya singkatan dari yang namanya Sindangsari Loba Karya ya, atau bahasa Indonesianya adalah Sindangsari Banyak Karya ya. Loba ya. Loba itu banyak, seueur ya kalau bahasa Sunda itu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau PBB itu kan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak yang ada di Indonesia ya, atas kepemilikannya terhadap suatu properti berupa tanah atau bangunan ya. Nah, tapi ada sedikit permasalahan nih sebetulnya. Kalau boleh tahu, kalau ada yang udah pernah tahu itu ya, di desa-desa di Indonesia itu tingkat ketercapaian pembayaran PBB itu masih sangat jauh dari ideal. Mungkin masih ada di kisaran 40-50%. Se-Indonesia ya? Ya, di setiap desa sekitar segituan. Nah, aslinya ya sebetulnya. Realnya ya. Nah, di sini tuh apa sih permasalahannya? Ternyata permasalahannya, kalau kita di kota gampang ya bayar pajak, bisa transfer ke bank, lewat Indomaret, Alfamart pun bisa. Tapi untuk masyarakat desa yang ada di pedesaan yang mungkin internet aja mungkin masih susah ya, itu tuh susah, betul. Ya? Untuk bayar seperti itu susah, jadi mereka masih suka bayar itu tradisional, dibayar cash ke Pak RT-nya biasanya yang keliling ya. Nah, tapi khawatirnya kan ada yang entah ketelisut lah, uangnya jatuh atau gimana kan ya. Nah, jadi dibutuhkan suatu aplikasi yang bisa memantau pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan atau PBBP2. Nah, jadi Siloka ini sebetulnya bukan hanya satu aplikasi, Mbak. Jadi Siloka itu sebetulnya suatu sistem terintegrasi yang salah satunya adalah aplikasi mobile yang digunakan nanti oleh petugas pemungut pajak untuk bisa membantu masyarakat di pedesaan supaya bisa membayar pajak secara tunai pada petugas, tapi langsung tercatat di kantor desa dan bisa dimonitor langsung oleh staf desa, oleh kadesnya atau oleh sekdesnya. Jadi bisa terpantau proses pembayarannya. Kurang lebih seperti itu. Dan aplikasinya Siloka juga namanya? Aplikasinya namanya Siloka juga. Seperti itu. Dan siapa saja sebetulnya tim di balik Siloka ini selain Pak Reza sendiri? Sebetulnya kalau dibilang tim itu ada beberapa orang ya, dan salah satunya ada Pak Umar Ali Ahmad ya. Mungkin beberapa televisi sudah mengenal beliau ya. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kaprodi S1 Teknik Komputer, dan beliau sudah sangat gercep sekali ya mengejar ke pedesaan, ke pelosok-pelosok untuk mengejar apa sih yang bisa kita bantu bagi pedesaan. Nah, jadi Pak Umar ini adalah salah satu kepalanya lah ya, kepala tim kami yang mensupport terciptanya aplikasi Siloka ini. Lalu setelah itu ada juga Pak Roger Setiadi. Beliau adalah saat ini statusnya mahasiswa S2 di Telkom University, tapi beliau adalah alumni kita juga, alumni dari Poltek. Dan beliau menjadi salah satu mastermind-nya juga yang membuat aplikasi tersebut. Dan selain itu ada juga beberapa mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Komputer yang tidak bisa saya sebut satu-satu namanya ya. Ada kurang lebih sekitar 5 mahasiswa yang ada di balik tim kami ini, seperti itu. Atau mau saya yang nyebutin? Oh, boleh. Boleh ya, ada nih ya bocorannya nih. Jadi untuk mahasiswa S1 Teknik Komputer ini ada Fauzi, ada Rifdo, ada Iqbal, ada Fat, dan juga Yusuf ternyata ya. Dan ini tim yang membantu pembuatan Siloka ini tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan nih mulai dikembangkannya Siloka, dari mulai sistemnya juga sampai juga ke aplikasinya, dan apa yang melatar belakangi dibuatnya Siloka ini?
Nah, jadi kalau bilang sejarah mungkin agak panjang sedikit sejarahnya. Jadi sebetulnya Kades dari Desa Sinangsari itu adalah alumni kita juga. Tapi belum mutu Universitas Telkom, mungkin namanya mungkin masih STT Telkom. Betul. Kadesnya ini Kadesnya itu. Jadi Kadesnya masih sangat muda sekali ya. Mungkin usianya sekitar 30-an mungkin ya. Jadi beliau adalah alumni Poltek angkatan 2009. Jadi kalau kita hitung kasar mungkin usianya sekitar 30-an ya, masih sangat muda sekali. Iya. Nah, dan kebetulan beliau adalah anak walinya Pak Umar juga. Anak walinya Pak Umar, jadi udah kenal sebenarnya. Betul, sebetulnya sudah kenal. Dan mungkin kebetulan butuh juga untuk dibantu lagi nih. Betul, jadi seperti yang kita ketahui ya, di desa masih banyak sekali sistem yang belum terdigitalisasi. Jadi kita di sana membantu mereka untuk mendigitalisasikan berbagai proses yang biasanya dilakukan secara tradisional. Dan itu prosesnya itu sudah berlangsung beberapa bulan sebelumnya sebetulnya. Jadi kita brainstorming ide-ide apa saja sih yang bisa kita bantu digitalisasikan. Dan kebetulan waktu akhir tahun lalu, bulan Desember itu, ada pembukaan hibah Ristek Dikti itu ya untuk pengabdian masyarakat dan penelitian. Lalu kita ambillah, kita mengajukan proposal untuk pengabdian masyarakatnya. Dan alhamdulillah kita lolos, didanai, dan jadilah sistem Siloka. Dan peringkat pertama alhamdulillah. Jadi tim kami itu menjadi peringkat pertama di seminar nasional yang diadakan oleh kementerian, dan kita menjadi peringkat pertama di hari Kamis waktu tanggal 30 Desember 2021. Oke, tepuk tangan dong untuk tim dari Siloka. Dan juga Telkom University tentunya ya, yang terus meraih prestasi yang luar biasa ini ya. Jadi sebetulnya untuk Siloka ini dibuat masih baru-baru ya. Sangat baru sekali ya. Jadi prosesnya itu aslinya ya, membuat aplikasi itu di bawah 1 minggu. Dibikinnya? Betul. Oke. Jadi emang dibuat untuk ikutan dulu ini? Betul. Dari Kemendikbudristek ini dulu ikutannya. Oke. Tapi mungkin selebihnya akan ada implementasi yang akan dilakukan juga mungkin ya. Tentu saja. Lebih lanjutnya ya. Kalau bisa dibilang ini masih tahap, bukan prototipe ya, barangnya sudah jadi, tapi belum diimplementasikan karena DPT-nya kan belum keluar. Jadi setiap tahun biasanya bulan Februari itu ya, data-data DPT dan SPPT itu keluar, barulah kita bisa tahu seberapa besar sih efektivitas dari aplikasi Siloka ini. Insya Allah ya, tahun ini kita akan implementasikan untuk PBB tahun ini. Tapi mungkin untuk prosesnya nih, Pak, untuk proses implementasi dan goals-nya apa saja yang ingin dicapai tentunya ya, dan ada tantangan pasti dan kendala. Tentu saja pasti ya. Apa saja nih, boleh diceritain Kak? Nah, jadi goals-nya ya seperti yang tadi kita singgung diskusikan di awal sedikit ya. Jadi sebetulnya tingkat kesuksesan pembayaran PBB itu realnya masih di sekitar 50%. Nah, tentu saja ya, goals kita yang pertama adalah kita ingin masyarakat itu masih jauh lebih mudah dalam membayar PBB. Jadi yang masih telat-telat bayar atau yang nggak mau bayar bisa lebih mudah lah bisa bayar. Jadi kita inginnya tuh tingkat persentase kesuksesan pembayaran PBB itu ya harapan kita di atas 80% ya, bisa 80-85%. Itu harapan yang pertama goalsnya. Yang kedua goalsnya itu tentu saja kita ingin semakin bisa membawa desa-desa Indonesia menjadi desa digital. Jadi desa yang keren sekali ya, itu kan program-program BUMN ya, banyak sekali ya yang menyasar digitalisasi desa. Nah, kita sebagai akademisi kita ingin membantu desa-desa itu untuk bisa maju bersama dengan Indonesia, dan tentu saja desa Sinangsari ini bukan tujuan akhir kita. Jadi ini hanya sebagai katakanlah desa percontohan kita mungkin, desa binaan kita sebagai titik awal kita bisa membantu seluruh desa ini di Indonesia dalam mendigitalisasi berbagai proses yang bisa dilakukan di desa. Seperti itu. Berarti nextnya selain Sinangsari udah ada rencana nggak mau desa apa? Tentu saja Sinangsari dulu. Sinangsari insya Allah kita akan terus bina, kita bantu terus, dan kita saat ini sedang membantu juga satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Blora. Jadi saat ini saat itu Pak Umar juga beliau sedang membantu Kabupaten Blora dalam proses digitalisasi, dan itulah kenapa beliau tidak bisa ikut hadir di sini. Sedang dalam proses membantu. Proses pengembangan juga mungkin di sana ya. Siloka juga. Kayaknya namanya pasti beda ya. Beda ya pasti ya. Baik. Seperti itu. Disesuaikan juga disesuaikan ya namanya di sana ya. Betul. Nah, kalau untuk keuntungan sendiri yang akan didapatkan oleh masyarakat nih Pak dari aplikasi ini apa aja? Nah, kalau keuntungan yang jelas yang pertama, kalau misalkan ada yang pernah kredit ke bank ya, apa coba yang ditanyakan? Bukti pembayaran PBB selama 5 tahun terakhir, salah satunya. Betul. Nah, sekarang kalau yang di desa kan bayarnya cash tuh ke RT ya, kan mereka belum dapat sebuah pembayaran kan, sampai nunggu di akhir. Nah, jadi harapannya sih aplikasi Siloka ini kan nanti diinstalnya tuh di device yang dibawa oleh perangkat desa ya, yang petugas pemungut pajak. Jadi nanti saat masyarakat bayar cash ke si pemungut pajak, langsung keluar struknya Mbak. Jadi nanti si masyarakat langsung punya bukti bayar pajaknya. Jadi itu akan membantu masyarakat ya dalam berbagai proses administrasi yang membutuhkan bukti pembayaran PBB. Tentu saja itu salah satu keuntungan saja ya, masih banyak keuntungan lainnya.
Nah, terus si aplikasi tadi juga bisa menerima pembayaran bukan hanya dalam bentuk cash. Jadi kalau ada yang punya GoPay, mungkin ya di beberapa desa mungkin ada yang udah punya GoPay, OVO, ShopeePay, apapun itu M-Banking ya. Nah, itu bisa juga membayar dibantu dengan aplikasi itu. Jadi yang semua yang terhubung dengan KRIS ya, QR Indonesian, itu bisa digunakan untuk membayar PBB melalui aplikasi tersebut. Jadi sangat-sangat mempermudah sekali masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan seperti itu. Lebih simpel sih sebetulnya ya. Tapi mungkin sama masyarakatnya bisa diakses secara mandiri juga. Untuk saat ini kita belum memberikan akses itu terhadap masyarakat luas, jadi masih dipegang oleh petugas pemungut pajak. Tapi masyarakat bisa membayar pajaknya lebih mudah karena petugas yang bawa device dengan aplikasi tersebut. Baik. Mungkin nextnya bisa dikembangkan lagi untuk masyarakat luas juga. Betul sekali seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri nih, kenapa sih harus banget untuk menggunakan aplikasi ini? Sesimpel apa gitu? Sesimpel apa? Jadi gini ya, kalau misalkan kita yang pernah belanja, misalkan belanja makanan ya di Shopee Food atau apa kan langsung keluar biasanya kalau misalkan kita punya ShopeePay langsung bisa diambil ya. Tapi kalau kita nggak punya ShopeePay, apa yang terjadi? Biasa kita bisa transfer lewat bank atau bisa keluar QR code ya kalau kita belanja di Indomaret. Nah, si Siloka ini akan seperti itu aplikasinya. Seperti di Indomaret, keluar QR code, kita bisa scan, atau masyarakat yang punya aplikasi e-money bisa langsung scan, langsung bisa dibayar. Semudah itu aplikasinya. Gampang ya sebetulnya, sangat gampang bisa sekali. Semudah itu ya. Dan mudah-mudahan bisa dibuat juga untuk seluruh Indonesia. Insya Allah bisa dibuat untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia biar lebih mudah lagi ya untuk bayar pajak tentunya ya. Nah, kalau selanjutnya nih Kang, apa aja sih yang nampaknya nih perlu dikembangkan lagi oleh aplikasi Siloka ini? Kalau untuk yang kedepannya dikembangkan lagi dari aplikasi Siloka ini, tentu saja yang pertama tadi ya, kita ingin bisa menyebar ke desa-desa di Indonesia yang lain ya, tapi tentu saja dengan nama yang beda, disesuaikan dengan nama-nama desanya mungkinnya seperti itu. Yang kedua, di situ masih ada permasalahan yaitu tadi yang kendala kelewat ya. Jadi tadi itu kita tahu ya di desa kayak perangkat desa, perangkat RT-nya, petugasnya itu kan yang sudah lebih tua dari kita. Kadang-kadang mereka memiliki masalah dalam mengakses device modern kan. Jadi untuk kedepannya mungkin pengembangannya bukan hanya dari segi aplikasi, tapi dari segi edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sih? Apa sih pentingnya pajak dulu, itu yang penting. Yang kedua, kita mengedukasi juga petugas-petugas pemungut pajaknya supaya bisa menggunakan aplikasi Siloka tersebut dengan baik. Seperti itu. Dan mungkin untuk pengembangan selanjutnya kita juga ingin membuat sistem itu lebih terintegrasi sampai ke pemerintahan pusat. Karena di sini masih ada dalam tanda kutip yang semi manual gitu. Jadi data yang dari pusat itu masih dalam bentuk tradisional ke desa. Nah, kita mendigitalisasinya di tingkat desa. Kalau kita inginnya sih bisa digitalisasi dari pusat gitu ya. Jadi kita nggak usah ada lagi proses-proses yang semi manual tadi. Di situ. Kertas lagi. Betul. Gitu jadi ya. dari pusat masih ada sedikit bagian proses yang menggunakan kertas fisik. Nah, di situ yang ingin kita tuntaskan semua, digital semua. Mudah-mudahan dimulai dari Siloka ini dan jadi ke seluruh Indonesia mendigitalisasi tentunya ya. Nah, tadi untuk pengembangan selanjutnya apalagi yang rencananya bakal dilakukan untuk aplikasi Siloka ini berarti Kang? Kalau untuk aplikasi Siloka ini tadi ya kita sebenarnya belum uji lapangan efektivitasnya ya. Jadi insya Allah tahun ini kita akan uji efektivitasnya. Dan tentu saja untuk pengembangan selanjutnya akan melihat dulu uji lapangan ini. Gitu. Baik. Berapa persen ketercapaian dan segala macam. Tapi yang pasti kedepannya mungkin bukan untuk Siloka secara spesifik. Kita ingin juga mengembangkan berbagai potensi-potensi desa yang masih bisa didigitalisasi. Sebagai contoh ya, di desa Sinangsari ini ada yang namanya PAMDes, mungkin ada yang tahu ya, perusahaan air minum desa. Nah, di sana juga masih ada kebocoran-kebocoran yang sering terjadi dan itu adalah target kita yang mungkin terdekat ya untuk bisa mendigitalisasikan proses pencatatan, perhitungan sampai pembayaran PAMDes nanti supaya desanya lebih makmur dan bisa termonitor semua prosesnya. Baik, semuanya digitalisasi. Digital semuanya. Biar simpel karena Betul sekarang sekali. teknologi makin canggih tentunya ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Reza untuk waktunya dan informasinya. Dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai loh, bisa mendigitalisasi seluruh Indonesia. Betul sekali. Sampai ke pusat-pusatnya ya, Betul dari bawah sekali. sampai ke pusatnya tentunya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak dan itu dia obrolan kita bersama Pak Reza. Selanjutnya akan ada yang membanggakan lagi dari Telkom University, tunggu aja.